Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awanah karangan Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Faslun. Ini satu pasal. Wa 'alaika idza shallaita khalfa imamin an tuhsinal mutaba'ata lahu. Wa 'alaika isim fi'il amar bermakna ilzam. Lazim olehmu bila engkau salat di belakang imam akan apa engkau lazimkan? Maf'ul 'alaika. An tuhsina akan bahwa engkau perbagus, al mutaba'ata akan mengikuti, lahu baginya imam. Artinya bila kita salat di belakang imam, kita jadi makmum, hendaklah kita bagus dalam mengikuti imam. Karena imam memang untuk diikuti. Jadi alaika ini simpiil bermakna ilzam. Dalam fa'il takdirnya anta, antuhsina, jumlah an nanti ta'wil kepada masdar pada mahal nasab maf'ul alaika. Ilzam, lazim olehmu bila engkau salat di belakang imam akan bahwa engkau perbagus akan mengikuti baginya imam. Kenapa kita harus bagus dalam mengikuti imam? Ini alasannya. Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena hanya saja dijadikan akan imam liyutamma, supaya diikuti orang bihi dengannya imam. Yang namanya imam di depan, kita makmum, imam untuk diikuti. Wahzar an tuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah fadlan an tataqaddama alaih. Wahzar fi'il amar, waspadai olehmu, an tuqarinahu dari bahwa engkau menyertai akannya imam, fi syai'in dalam sesuatu yang ada ianya sesuatu dari perbuatan-perbuatan salat. Fadlan lebih-lebih lagi, an tataqaddama dari bahwa engkau mendahului, alaihi di atasnya sesuatu dari perbuatan imam. Waspadai, jangan sampai kita berbarengan. Antuqarinahu, engkau menyertai akannya imam dalam sesuatu dari perbuatan salat. Jangan sampai perbuatan salat kita, maksudnya rukun fi'li di sini, seperti rukun, sujud, i'tidal, jangan sampai kita berbarengan dengan perbuatan imam. Hendaklah imam dulu baru kita. Jadi beliau melarang kita jangan sampai bareng. Fadlan apalagi mendahului imam. Itu sangat terlarang sekali. Duluan kita rukun daripada imam. Bareng aja dilarang walaupun tidak membatalkan salat, apalagi mendahuluinya. Walladzi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi salatika tabi'atan li af'alihi bil asari. Dan bermula alladzi yang sepantasnya ianya alladzi itu bahwa engkau jadikan akan segala perbuatanmu dalam salatmu akan yang mengikuti. Tabi'atan kita jadikan maf'ul taj'ala kedua karena ja'ala menasabkan dua maf'ul. Bermula alladzi yang sepantasnya ianya alladzi itu bahwa engkau menjadikan akan perbuatan-perbuatanmu dalam salatmu akan yang mengikuti li af'alihi bagi perbuatan-perbuatannya imam bil asari. Maksud bil asari mengiringi, sesudah imam melakukan dulu baru kita melakukannya. Imam udah rukuk, kita baru rukuk. Jadi bil asari dengan bekas. Maksud bekas menyusul. Imam rukuk, kita rukuk. Imam i'tidal, imam sudah tegak i'tidal baru kita i'tidal. Itu yang sepantasnya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Alladzi yakhfadu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Bermula alladzi yang menunduk ia, wa yarfa'u dan mengangkat ia sebelum imam, itu hanya saja bermula ubun-ubunnya itu sabit di tangan setan. Ini enggak paham saya maksudnya. Maksud ubun-ubunnya dalam di tangan setan, maksudnya orang itu dalam pengaruh setan. Orang-orang yang turun ia lebih dulu, maksudnya rukuk dulu, sujud dulu, wa yarfa'u dan bangkit ia. Rafa'u mengangkat ia, bangun ia dari rukuknya, bangun dari sujudnya qablal imam, sebelum imam. Hanya saja ubun-ubun dia itu dalam
tangan setan. Maksud ubun-ubun itu orang sedang dipengaruhi oleh setan karena tidak mengikuti aturan. Aturan ya imam dulu baru kita, namanya juga imam. Ini kita dulu, berarti ini kita sedang dalam pengaruh setan. Barangkali begitu maksudnya. Wa alaika bil mubadarati ila safil awwali wal muzahamati alaihi min ghairi izain li ahadin. Dan hendaklah engkau, maksudnya lazim lagi, lazim olehmu bil mubadarah dengan segera ila safil awwali kepada saf yang pertama, wal muzahamati kita ataf kepada safi. Nah, lazim olehmu dengan segera atau muzahamah kita ataf kepada mubadarah. Lazim olehmu yang pertama dengan bersegera kepada saf yang pertama dan dengan berdesak-desakan di atasnya saf pertama min ghairi izain li ahadin, dari ketiadaan menyakiti bagi siapapun. Maksudnya beliau menganjurkan carilah saf pertama ketika kita sampai di masjid. Ada lowongan di saf pertama ya kita saf pertama, jangan ngambil saf yang lain. Berdesak-desakan di atasnya saf pertama, maksud berdesak-desakan kita memburunya, mencarinya. Tentunya dengan ketentuan tidak menyakiti siapapun. Selama masih ada ruangan sedikit ya kita cari, kita usahakan dapat saf pertama. Wahzar an tata'akhkhara anhu ma'imkanit taqaddumi ilaih. Hindari olehmu bahwa engkau mundur, anta ta'akhara, engkau takhir, engkau mundur, anhu darinya saf pertama, ma'imkanit taqaddumi, bersama mungkin mendahului kepadanya saf pertama. Kalau mungkin ada ruang di saf pertama, jangan sampai kita mundur, justru berdiri di saf kedua, itu merugikan banget. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? La yazalu qaumun yata'akharun ay anis safil awwali hatta yuakhirahumullah an fadlihi wa rahmatih. Kata Nabi, la yazalu, senantiasalah kaum itu yata'akharun. Jadi kaumun isim yazalun, yata'akharun jumlah jadi khabar. Senantiasalah kaum itu mereka mundur anis safil awwali, dari saf yang pertama, hatta sehingga memundurkan akan mereka oleh Allah. Maksud memundurkan, mentakhirkan akan mereka oleh Allah, an fadlihi, dari karunia-Nya, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Orang-orang yang menghindari saf pertama padahal ada luang, hingga pada akhirnya Allah akan mentakhirkan rahmatnya. Susah mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Ternyata akibat dari menyanyiakan saf pertama. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu yusallun, mereka berselawat. Berselawat memberi rahmat. Nah, kalau Allah berarti memberi rahmat, malaikat mendoakan kepada Allah supaya rahmat dapat kepada orang-orang ala safil muqaddam, kepada saf yang di depan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu yusallun, mereka berselawat kepada saf muqaddam, saf paling depan. Artinya kalau kita berburu mencari saf pertama, selalu dapat rahmat Allah, dapat doa dari malaikat. Wa kana salawatullah alaihi wasallam yastaghfiru li ahli safil awwali salasan walisani maratan. Ada ianya Nabi yang bermula selawat Allah kepadanya Nabi dan salamnya Allah kepadanya Nabi, itu yastaghfiru. Ada ianya Nabi yastaghfiru khabar kana. Ada yang Nabi itu yastaghfiru, senantiasa mohon ampun ya Nabi, li ahli safal awali, bagi orang yang menempati saf pertama, salasan 3 kali doa Nabi, walisani untuk saf yang kedua sekali. Nabi mendoakan keampunan, Nabi memohon ampun untuk orang yang berada di saf pertama 3 kali, untuk saf yang kedua dan seterusnya sekali. Ini menunjukkan bahwa utamanya saf pertama. Wa alaika birassi sufufi wa taswiyatiha, lazim olehmu birassi sufuf, dengan merapatkan saf, wa taswiyatiha, dan meluruskannya saf. Jadi yang pertama saf harus rassi sufuf. Rasiatnya rapat, safnya rapat, tumit ketemu tumit, kemudian lurus, barisnya juga lurus, rapat dan lurus. Kan sering kita dengar. Rapatkan saf, luruskan dan rapatkan saf. Fa in kunta imaman kanal amru minka bidzalika akada. Ini kelihatannya akada isim tafdhil. Bila adalah engkau itu seorang imam, niscaya adalah perkara merapatkan dan meratakan saf. Niscaya adalah urusan.
urusan daripadamu bizalik, dengan demikian meratakan dan merapatkan saf itu akada, itu lebih kuat. Bila kita jadi imam, tugas merapatkan saf dan meratakan saf itu lebih sangat dianjurkan. Artinya kita harus mengingatkan jamaah kita, makmum kita, rapatkan saf, luruskan, harus kita ingatkan. Wa hadza amrun muhimmun fi syara'. Bermula ini urusan merapatkan dan merapikan saf, itu amrun muhimmun, perkara yang penting ia fi syara' dalam agama kita. Wa aksarun nasi ghafiluna anha. Bermula kebanyakan manusia itu ghafilun, mereka lalai anhu, dari ininya urusan. Kadang suka menyepelekan, sholat langsung sholat, tidak merapikan saf terlebih dahulu. Karena kerapian saf, kedekatan saf, rapat itu mempengaruhi pahalanya jamaah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu ala zalika wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi wa yaqul. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yahrusu, sangat semangat ya Nabi. Yahrusu arti logatnya rakus, kepengen, tamak. Yahrusu, kepengen banget ya Nabi ala zalik, atas demikian urusan merapatkan sah, merapikan sah. Wa yatawalla fi'lahu, mengurus ya Nabi akan perbuatannya, mengurus ya Nabi akan melakukannya, perapian perataan saf binafsihi, dengan sendirinya Nabi. Wa yaqul, dan berkata ya Nabi. Artinya Nabi sangat mementingkan urusan saf tadi, bahkan Nabi mengurus sendiri. Nabi sebelum salat bikin pengumuman ya, untuk merapatkan saf. Wa yaqulu, berkata ya Nabi, la tusawwanna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Ini fi'il mudhari' dimasuki oleh nun taukid. Asalnya istawi, banyak yang dibuang di sini. Istawa, yastawi. Latasawanna, hendaklah kalian meratakan akan saf-saf kalian. Aw la yukhalifanna, atau akan menyalahi oleh Allah. Maksud menyalahi, membuat bercerai-berai oleh Allah, baina qulubikum, antara hati-hati kamu. Kata Nabi, kalian mau meratakan saf atau Allah akan membuat cerai-berai di antara hati kamu. Sebagaimana saf kamu cerai-berai, hati sesama kamu akan cerai-berai, kalian akan saling bermusuhan. Nah, wa ya'muru bisaddil furaji, dan memerintahkan ya Nabi bisaddil furaj, dengan menutup segala lubang-lubang. Jadi furaj ini jamak taksir dari furjah. Furjatun, ruangan antara saf, lubang. Wa ya'muru bisaddil furaj, memerintahkan ya Nabi dengan ditutupi lubang-lubang, ruang-ruang. Wa yaqulu, dan berkata ya Nabi, wallazi nafsi biyadih, inni la ara syaitana yadkhulu fi khalalis safi ka'annahul kadzafu. Wallazi, demi allazi, yang jiwaku dalam genggamannya. Inni, sesungguhnya aku itulah arah syaitan. Sungguh aku melihat akan syaitan. Yadkhulu, hal keadaan syaitan, jumlah yadkhulu kita hal keadaan syaitan itu masuk ia dalam celah-celah saf. Khalal juga jamak. Fi khalalis safi, dalam celah-celah saf. Ka'annahu, seolah-olahnya syaitan itu al-kadzafa, itu anak kambing. Kadzaf itu yakni al-ghanam as-sighar. Yakni memaksud ya Nabi, maksud dengan kadzaf yaitu ghanam as-sighar, domba yang kecil. Jadi Nabi menyatakan, demi Allah, aku melihat setan memasuki celah-celah saf kalian, seolah-olah setan itu ya seperti anak kambing. Nah ini. Artinya kalau ruang kosong tidak kita tempati, akan ditempati oleh setan. Wa alaika bil muhafadzati ala fi'li shalawatil khamsi ma'al jama'ati wal mudawamati ala zalik. Dan hendaklah engkau wahai saudaraku, bil muhafadzah, senantiasa menjaga, ala fi'li shalawatil khamsi, kepada memperbuat salat yang 5, ma'al jamaah, bersama jamaah. Wal mudawamah kita antah muhafadzah, hendaklah engkau dengan senantiasa ala zalik, atas demikian salat berjamaah. Jadi beliau di sini menganjurkan kita, mengingatkan kita, hendaklah salat 5 waktu kita lakukan berjamaah, dan kita kontinyukan terus-menerus berjamaah sepanjang hidup. Kenapa kita harus berjamaah? Apa alasannya? Ini alasannya, fa inna sholatal jamaah tafdalu ala sholatil munfaridi bi 27 darajah.
Karena sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih ya di atas sholat sendiri, bisa BN wa isyrina dengan bandingan 27 darajatan tamyin. Karena sholat berjamaah lebih daripada sholat sendiri 27. Kalau ada yang lebih, kenapa kita menerima yang sedikit? Kama fil hadis sahih, sebagaimana yang ada ya dalam hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih menyatakan pahala berjamaah 27. Ada juga hadis yang menyatakan 25. Wahzar an tada'as salata fil jamaah li ghairi udhrin aw li udhrin fasidin. Hindari olehmu akan bahwa engkau tinggalkan akan sholat dalam jamaah li ghairi udhrin, bagi ketiadaan alasan, ketiadaan udhur, aw li udhrin fasidin, atau karena udhur yang rusak. Udhur yang rusak, alasan yang tidak benar, alasan yang dibuat-buat. Jadi tada'a ini mazinya wada'a yada'u, meninggalkan. Wahdar an tada'a, waspadai olehmu. Ini kita takdirkan min juga boleh. Hindari olehmu dari bahwa engkau tinggalkan akan sholat dalam berjamaah li ghairi udhrin, karena tidak ada alasan. Li udhrin fasidin, atau karena alasan yang rusak. Ya. Wa mahma ji'ta ila maudhi'il jamaah, mahma isim syarat. Wa mahma ji'ta, dan bila mana. Wa mahma, dan kapanpun. Dia mengandung makna zaman. Wa mahma ji'ta ila maudhi'in, dan kapanpun engkau datangi kepada tempat jamaah. Fawajadtaha, maka engkau dapati akannya jamaah kat suliat, sungguh telah disolatkan akan dianya jamaah. Au qa'adta fi baitika tabtaghi bidzalika salamata fi dinika, atau kapan-kapan engkau duduk di rumahmu, tabtaghi, hal keadaan engkau itu engkau berharap dengan demikian tinggal di rumah, as-salamata, akan keselamatan dalam agamamu. Ya, fayambari, ini fayambari jawab mahma, karena mahma isim syarat menasabkan dua fiil, jita fiil syarat, yang bagi fiil jawab. Mahma jita, kapan-kapan engkau datang kepada tempat berjamaah, kita pergi ke masjid, fawajarta, engkau dapati akan jamaah qad suliyat, ternyata salat jamaah sudah didirikan. Au qa'atta, atau kapan-kapan engkau tinggal di rumahmu, karena mengharapkan dengan demikian tinggal di rumah selamat dalam agama. Mungkin pada suatu hari kondisi tidak nyaman, kita keluar akan tergoda, akhirnya kita tinggal di rumah. Bagaimana cara melaksanakan jamaah? Fayambagi, maka sepantaslah bahwa antadumma ilaika, engkau campurkan kepada dirimu man yusalli ma'aka, akan orang-orang yang akan sholat ia bersamamu. Jadi bila kita sampai ke masjid, jamaah sudah dilaksanakan, kita tunggu dulu, barangkali ada orang yang akan sholat, nanti kita bergabung jadi berjamaah. Atau di rumah, kita sholat di rumah berarti kita jamaah bersama anak istri kita, itu maksudnya fayambagi antadumma, sepantaslah bahwa engkau gabungkan, kau campurkan kepadamu man yusalli, akan orang-orang yang akan sholat ia bersamamu. Apa tujuannya walaupun 1-2 orang? Liyahsulalaka sawabul jamaah, supaya berhasillah bagimu oleh pahala jamaah, supaya kita tetap dianggap berjamaah walaupun jamaahnya kecil. Wa taslama minal wa'idi wat tahdidil waridi fi haqqi tarikiha, taslima kita ataf liyahsulah, dan supaya engkau selamat daripada ancaman. Wa'id ini janji bahaya, ancaman, supaya engkau selamat dari ancaman. Wat tahdid, tahdid juga ancaman, daripada ancaman yang datang, yakni ancaman fi haqqi tarikiha, pada hak orang yang meninggalkannya jamaah. Jadi walaupun kita di masjid menunggu 1-2 orang biar bisa berjamaah, supaya kita mendapatkan pahala jamaah, juga selamat daripada ancaman-ancaman yang berkenaan dengan orang yang tidak jamaah. Karena banyak hadis Nabi mengancam orang yang meninggalkan sholat jamaah. Mana hadis Nabi itu? Mislu qaulihi, bermula demikian, mislu kita jadikan khabar mubtada mahdhuf, takdirnya zalika. Mislu qaulihi alaihi salatu wasalam, bermula demikian hadis itu seperti sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa sabda Nabi? Layan tahiyanna aqwamun antarkil jamaah aw ahriqanna alaihim buyutahum, hendak berhentilah oleh kaum-kaum itu dari meninggalkan jamaah, aw la'uharriqanna, atau sungguh aku akan membakar kepada mereka akan rumah-rumah mereka. Ini ancaman Nabi. Banyak orang dulu pada zaman Nabi, banyak juga orang yang malas berjamaah, lebih-lebih orang munafik, sehingga Nabi mengancam mereka berhenti meninggalkan jamaah atau aku bakar mereka. Jadi diancam dengan bakar, itu berarti ini berat.
Wa qauluhu alaihi salam, dan itu qauluhu atah kepada wa qaulihi mislu qaulihi mislu wa qaulihi, dan demikian itu seperti ucapannya Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? Man sami'an nida farigan sahihan falam yujib fala sholata lahu. Bermula siman itu yang mendengarkan ia akan azan nida, hal keadaan ia itu yang farigan, nganggur, sahihan lagi yang sehat, falam yujib maka tidak menjawab ia. Maksud tidak menjawab bukan jawab azan, tidak datang kepada tempat azan tersebut. Fala sholatalah, niscaya maka tidak ada salat baginya. Jadi fala sholatah jawab man. Kalau dijawab dengan jumlah ismiyah pakai fa, atau jumlah tolabiyah juga mesti pakai fa. Bermula siman itu yang mendengarkan ia akan azan, dengar azan dalam keadaan nganggur. Ya, enggak genting banget lah pekerjaan. Sehat tapi tidak menjawab, tidak datang kepada tempat azan, dianggap fala sholatalah. Tidak ada salat baginya, tidak sempurna salatnya. Wa qauli Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Bermula demikian itu seperti qauli, ucapannya Ibni Mas'ud radhiyallahu an, qauli atah kepada qauli. Demikian itu seperti ucapannya Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad ra'aituna. Sesungguh telah aku melihat akan kami. Laqad ra'aituna, sungguh telah aku lihat akan kami. Maksud aku lihat akan kami, beliau menyatakan aku melihat keadaan kita saat itu. Kata Ibnu Mas'ud, keadaan beliau bersama teman-teman beliau. Apa kata beliau? Wa ma yatakhallafu anha ya'ni salatil jamaah illa munafiq. Wa ma yatakhallaf, tidak meninggalkan. Takhalluh itu meninggalkan diri, tidak meninggalkan darinya. Yakni bermaksud ya salatul jamaah. Tidak meninggalkan darinya salat jamaah illa munafik, kecuali oleh orang munafik, ma'lumun nifaq, lagi yang maklum kemunafikannya. Jadi kata beliau, kami lihat dulu pengalaman di zaman beliau, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang kemunafikannya sudah diketahui orang. Orang yang benar-benar sudah ketahuan sebagai seorang munafik, itulah yang enggak mau sholat berjamaah. Walau qad kana rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah, dan sungguh adalah laki-laki itu didatangkan orang dengannya laki-laki ala ahdi Rasulillah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhada bainar rajuli, hal keadaan laki-laki itu dibawakan ia di antara dua laki-laki yang lain, digendong. Yuhada dibawakan akan dia di antara dua laki-laki hatta yuqama, hingga didirikan akan dianya laki-laki fisaf dalam saf. Yakni bermaksud ianya perawi minal kibari dari ketuaan. Ada orang-orang tertentu harus digendong dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah karena tuanya, nggak bisa jalan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana hadha at-tasdidu kulluhu fi tarkil jamaah fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah. Bila adalah ini ancaman. Apabila adalah ini ancaman kulluhu, seluruhnya ancaman itu sabit fi khabar kana itu sabit fi tarkil jamaah, pada meninggalkan jamaah. Fama dhannuka, niscaya maka jawab idza, maka bermula apa itu prasangkamu bihi dengannya ancaman fi tarkil jum'ah, dalam meninggalkan Jumat allati yang dianya Jumat itu fardu ain. Kalau tentang jamaah saja ancamannya berat, apalagi meninggalkan sholat Jumat, jamaah Jumat, karena jamaah Jumat fardu. Wa qad qala Rasulullah, dan sungguh telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Bermula siman itu yang meninggalkan ia akan 3 jamaah, juma'in jamaah, yang meninggalkan ia akan 3 Jumat tahawunan karena menyepelekan, taba Allah niscaya mencap, menstempel oleh Allah ala qalbih, di atas hatinya. Meninggalkan jamaah Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkan, itu hatinya distempel kemunafikan. Fa idza waqa'a laka 'udhrun fi tarki jum'atin aw jama'atin faqaddir anna fil mawdi'i alladhi tuqamu fihi rajulan yufarriqu dananira 'alal hadirin. Fa idza waqa'a laka 'udhrun, maka bila terjadi bagimu oleh satu alasan dalam meninggalkan jamaah, au jama'atin atau jamaah, bila terjadi bagimu oleh satu uzur, satu alasan dalam meninggalkan jamaah, dalam meninggalkan Jumat atau jamaah, faqaddir, maka bayangkan olehmu, anna fil maudhi', wa sungguh pada tempat-tempat alladzi tuqamu, yang didirikan akan dianya jamaah, padanya tempat itu ada seorang laki-laki, yufarriqu dananira, yang sedang membagi ianya laki-laki akan duit dinar, alal hadirin, kepada hadirin. Jadi begini, sekarang kita nggak bisa berjamaah, nggak bisa berjumat, nggak bisa pergi jamaah, nggak bisa pergi Jumat karena uzur. Kemudian kita bayangkan
pada tempat itu dilaksanakan Jumat atau jamaah, sedang ada orang yang bagi-bagi duit. Kita mau jamaah malas nih, sehingga kita membayangkan itu di waktu asar, waktu zuhur, waktu segala macam ada orang yang bagi-bagi duit di masjid. Ketika kita membayangkan duit, semangat enggak untuk bergerak ke masjid? Kalau kita semangat berarti alasan kita tidak berjamaah itu alasan palsu. Karena kalau ada duit kita semangat. Nah, itu maksudnya. Jadi fa inna syadta lil huduri wa raghibta fihi fa'udruka ghairu sahih. Maka jika engkau semangat, fa inna syitta, jika engkau semangat lil hudur untuk hadir. Ketika kita membayangkan ada orang-orang yang sedang bagi duit, kita semangat bagi-bagi sembako. Fa inna syitta, jika engkau semangat untuk hadir ke masjid, wa raghibta fihi, engkau senang, engkau suka dalamnya hadir, fa'udruka ghairu sahih, maka bermula udhurmu, alasanmu untuk tidak berjamaah itu tidak benar. Tidak benar artinya kalau ada duit berarti semangat, berarti kan tidak benar. Tapi walaupun ada yang bagi-bagikan duit kita tetap tidak datang, itu menunjukkan alasan kita, udhur kita benar. Wastahi minallahi ayyakuna gharadad dunya a'azzu 'alaika mimma indah. Malulah kamu, fi'il amar, malulah kamu dari Allah bahwa adalah tujuan dunia itu lebih mulia kepadamu daripada apa yang ada di sisinya Allah. Wastahi minallahi ayyakuna gharadud dunya. Malulah kamu dari Allah bahwa adalah tujuan dunia itu lebih mulia kepadamu. Atau gharadud dunya, benda dunia lebih mulia kepadamu daripada apa yang ada di sisi Allah. Jangan sampai begini, kita harus malu. Jangan sampai ketika kita membayangkan orang yang bagi-bagi duit kita semangat. Itu berarti masalah benda-benda dunia lebih kita harapkan daripada apa yang pahala-pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha sebisa mungkin untuk senantiasa berjamaah. Allah beri kita kekuatan, taufik dan hidayahnya. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.